Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rina Novita. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sinkronisasi dan deadlock. Selamat menyaksikan. Nah, pertama kita akan lihat dulu sinkronisasi. Nah, apa yang dimaksud dengan sinkronisasi? Akses-akses yang dilakukan secara bersama-sama ke data yang sama dapat menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Nah, jadi ada beberapa akses yang dilakukan terhadap data yang sama. Nah, untuk menjaga agar data tetap konsisten diperlukan mekanisme-mekanisme untuk memastikan permintaan eksekusi dapat diproses. Nah, jadi dalam sinkronisasi ini kita akan melihat ya ada beberapa akses yang dilakukan terhadap data yang sama. Nah, sehingga nanti akan mengakibatkan terjadinya ketidakkonsistenan data. Nah, ada salah satu situasi yang terjadi seperti race condition, di mana situasi beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nah, sehingga untuk menghindari terjadinya race condition ini, maka dilakukanlah proses-proses secara atau dilakukan sinkronisasi. Nah, kita lihat dulu race condition. Race condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan deadlock. Nah, setiap kali sebuah proses mengakses share memori atau share file atau melakukan sesuatu yang kritis akan mengiring kepada race condition. Proses penggiringan ke race condition disebut dengan critical section. Nah, bagaimana cara kita menghindari race condition ini? Dibutuhkan sebuah jalan atau proses yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan share berkas, proses lain dikeluarkan dari pekerjaan yang sama atau disebut dengan mutual exclusion. Ada 3 kondisi yang dapat menghindari race condition. Yang pertama, tidak ada 2 proses atau lebih secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Yang kedua, tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat mengeblok proses lain. Kemudian yang ketiga, tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk critical section. Nah, inilah 3 kondisi agar dapat menghindari race condition. Nah, berikutnya materi yang mengenai deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana jika 2 program atau lebih memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Terjadinya deadlock ada 2 hal. Yang pertama adalah suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu atau pelimpahan sumber daya yang tidak akan pernah terjadi. Kemudian yang kedua adalah 2 atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock bila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain. Nah, contohnya adalah di lintasan atau di persimpangan jalan. Nah, semuanya saling menunggu sehingga tidak ada yang bergerak. Bagaimana cara pemulihan deadlock? Langkah pemulihan deadlock adalah dengan cara memperoleh sumber daya yang diperlukan oleh proses-proses yang sedang membutuhkannya. Nah, ada 2 cara untuk mendapatkan sumber daya. Yang pertama adalah terminasi proses dan yang kedua adalah resource preemption.
Terminasi proses adalah metode ini akan menghapus proses-proses yang terlibat pada kondisi deadlock dengan mengacu pada beberapa syarat. Yang pertama, menghapus semua proses yang terlibat dalam kondisi deadlock atau solusi ini terlalu mahal ya. Kemudian yang kedua, menghapus satu persatu proses yang terlibat sampai kondisi deadlock dapat diatasi. Ini tentunya akan memakan banyak waktu. Dan kemudian yang ketiga, menghapus proses berdasarkan prioritas, waktu eksekusi, dan waktu untuk selesai. Dan yang kedua adalah resource preemption. Metode ini lebih menekankan kepada bagaimana menghambat suatu proses dan sumber daya agar tidak terjebak dalam unsafe condition. Nah, sekian materi kali ini mengenai sinkronisasi dan deadlock. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe bagi yang baru yang bergabung di channel ini. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.